Tematik kelas 4 SDN 005 Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Aina di sini untuk menyampaikan materi hari ini. Tentunya anak ibu tetap semangat ya nak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya nak meskipun kita belajarnya lewat online. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, marilah kita sediakan alat belajarnya ya nak. Hari ini kita masuk di pembelajaran tema 2, subtema 1, sumber energi di pembelajaran 2. Muatan pembelajaran hari ini adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP dalam pembelajaran 2 ya. Tujuan pembelajaran IPA hari ini 1. Siswa dapat memahami isi teks bacaan kincir angin dan kincir air. Siswa dapat memahami penjelasan sumber energi dan cara kerja kincir angin dan kincir air. 3. Siswa dapat menuliskan manfaat kincir angin dan kincir air. Yang keempat, siswa dapat membandingkan antara kincir angin dan kincir air. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini 1. Siswa memahami teks tentang teks petunjuk. 2. Siswa dapat mengurutkan kalimat petunjuk menggunakan kipas angin listrik. 3. Siswa dapat mengurutkan dan menulis petunjuk sesuai gambar. 4. Siswa dapat menuliskan kalimat petunjuk menggunakan komputer. Tujuan pembelajaran SPDP hari ini 1. Siswa memahami teks materi tentang notasi angka. 2. Siswa dapat menuliskan tempo sesuai lagu. 3. Siswa dapat mengidentifikasi nada tinggi pada notasi angka. 4. Siswa dapat melengkapi syair lagu. Pada gambar yang ada di layar anak-anak, coba kita perhatikan itu adalah kincir angin. Nah, di situ akan Ibu jelaskan tentang kincir angin dan kincir air. Kincir angin adalah kincir yang bisa bergerak karena terkena udara bergerak atau angin. Jadi, kincir angin tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang digerakkan oleh udara yang bergerak itu menghasilkan energi mekanik ya nak, atau energi gerak. Kincir angin modern atau yang disebut juga turbin angin adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Sedangkan kincir air adalah kincir yang bergerak karena ada bantuan air yang mengalir yang deras. Kemudian kincir air itu menghasilkan energi mekanik yang mana dapat menggerakkan turbin dan turbin menggerakkan generator yang dapat menghasilkan energi listrik. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya nak. 1. Kincir angin bergerak dengan memanfaatkan kekuatan angin. 2. Turbin digunakan untuk menghasilkan energi listrik. 3. Alat irigasi untuk mengairi sawah adalah kincir air. 4. Sumber kincir air bergerak karena dorongan air. Yang kelima, kincir air digunakan untuk mengairi sawah irigasi. Manfaat dari kincir angin adalah sebagai pembangkit tenaga listrik ya nak. Kemudian manfaat dari kincir air 1. Sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. 2. Digunakan untuk kepentingan irigasi atau pengairan. Ketiga, banyak juga digunakan sebagai alat penggiling hasil pertanian. Kemudian digunakan juga sebagai alat pengering laut dan dijadikan sebagai objek wisata. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar ya nak. Gambar pertama itu adalah gambar kincir angin yang sumber energi penggeraknya adalah udara yang bergerak atau disebut dengan angin. Cara kerja kincir angin tersebut adalah kincir yang berputar karena digerakkan oleh udara yang bergerak berubah menjadi energi mekanik. Kemudian energi mekanik tersebut dapat menggerakkan generator
dan menggerakkan aerogenerator sehingga menghasilkan energi listrik. Gambar kedua adalah kincir air. Yang kita tahu sumber energi penggerak pada kincir air adalah air yang mengalir deras. Cara kerja dari kincir air tersebut adalah kincir air bergerak karena mendapatkan energi dari air yang mengalir, kemudian berubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan turbin, kemudian menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Persamaan kincir angin dan kincir air digunakan untuk pembangkit listrik. Dengan cara energi gerak yang dihasilkan itu akan berubah menjadi energi listrik. Perbedaan kincir angin bergerak menggunakan angin, sedangkan kincir air bergerak menggunakan air. Ayo membaca ya nak, di situ ada teks petunjuk. Dalam kegiatan sehari-hari, saat kita menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu, kita mengikuti teks petunjuk. Teks petunjuk adalah arahan dalam melakukan sesuatu dengan urutan yang sistematis agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kalimat petunjuk yang baik agar mudah dimengerti oleh pengguna memiliki ciri-ciri. Kalimat disusun secara urut atau sistematis. Kalimat bernada perintah atau mengarahkan. Dan kalimat harus jelas, lugas, dan tidak membingungkan. Di sini ada contoh cara petunjuk penggunaan senter sebagai berikut. Yang pertama, 1. Buka tutup bagian belakang atau tempat baterai. Kemudian masukkan baterai dengan kepala ke arah ke depan dan tutup kembali tempat baterai tersebut dengan rapat. Tekan tombol on untuk menyalakan senter dan tekan tombol off jika senter setelah selesai digunakan. Sekarang kita coba urutkan ya bagaimana menggunakan kipas angin listrik. Yang pertama, masukkan steker pada stop kontak, kemudian tekan tombol on. Tekan tombol 1, 2, 3, atau 4 sesuai kecepatan angin yang diinginkan. Dan tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah. Jangan lupa tekan tombol off untuk mematikan kipas angin dan cabut steker dari stop kontak jika sudah selesai digunakan. Amati gambar yang ada di layar ya nak. Nah, di situ ada bagaimana cara menggunakan blender. Yang pertama, masukkan bahan yang ingin dihaluskan ke dalam blender. Kemudian, tutup penutup dari blender tersebut ya. Lalu tekan tombol on pada blender tersebut. Tekan tombol 1, 2, atau 3 untuk menyesuaikan kecepatan yang kita inginkan. Dan terakhir, tekan tombol off jika sudah selesai menghaluskan bahan tersebut. Lihat kembali ya nak gambar yang ada di layar. Di situ ada petunjuk cara menggunakan komputer. Pastikan kabel-kabel sudah terpasang ya dengan benar. Kemudian hidupkan stabilizer voltage jika ada. Hidupkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Kemudian hidupkan CPU dengan menekan tombol power pada CPU. Tunggu hingga proses booting selesai sampai muncul layar desktop. Mudahan pembelajaran ini paham ya nak. Sekarang kita masuk di Ayo Membaca ya nak. Nah, sekarang ada teks notasi angka. Notasi angka merupakan penulisan suatu karya musik dengan menggunakan angka sebagai simbolnya. Notasi angka memudahkan kita untuk membedakan tinggi rendah nada saat menyanyikan lagu. Dalam notasi angka, not ditentukan dengan angka 1, do, 2, re, 3, mi, 4, fa, 5, sol, 6, la, 7, si sebagai nada dasar. Angka-angka tersebut menunjukkan tinggi rendah nada. Jika menggunakan tanda titik di bawah, nada berarti nada rendah. Jika menggunakan titik di atas, berarti nada tinggi. Pada notasi angka, sebuah lagu juga terdapat keterangan tempo. Tempo itu adalah ukuran kecepatan dalam lagu. Ada beberapa tempo lagu, ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Sekarang kita coba
Jawab ya nak. Nah, di situ ada soal yang pertama, apakah simbol yang digunakan dalam penulisan notasi angka? Oke, jawabannya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaan nomor 2, apakah nada dasar dalam notasi angka? Jawabannya adalah nada dasarnya 1, do, 2, re, 3, mi, 4, fa, 5, sol, 6, la, dan 7, si. Nomor 3, bagaimana nada dinyanyikan jika terdapat tanda titik di atas nada? Jawabannya, kita harus menyanyikan dengan nada tinggi. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara kita menentukan nada tinggi dan nada rendah dalam sebuah lagu? Dengan melihat tanda titik di notasi angka. Jika tanda titiknya di atas notasi angka, maka dinyanyikan dengan nada tinggi. Dan jika ada tanda titik di bawah notasi angka, maka dinyanyikan dengan nada rendah. Soal nomor 5, apa guna tanda tempo dalam sebuah lagu? Jawabannya, tanda tempo digunakan untuk mengetahui kecepatan sebuah lagu. Mudah-mudahan anak ibu paham ya dengan materi yang ibu sampaikan hari ini. Sampai jumpa lagi ya nak dalam pembelajaran berikutnya. Ibu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di setiap hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.